Hai, welcome to Cuti Recap. Spoiler alert ya, kita akan menyaksikan tentang film Dolittle. Dolittle itu cerita tentang seorang manusia yang bekerja sebagai dokter yang bisa berbicara dengan hewan. Lebih lengkapnya langsung aja cus nonton sampai habis video ini. Pada zaman dahulu, ada seorang dokter yang bernama Dr. Dolittle yang mampu berbicara dengan hewan. Bahkan kemampuannya ini sampai terdengar oleh Ratu Inggris dan diberikannya sebuah cagar alam untuk semua hewan. Dr. Dolittle selalu ditemani oleh kekasihnya, yakni Lily, yang selalu menjelajah ke berbagai tempat dan menyelamatkan hewan-hewan. Tapi, pada suatu hari, Lily melakukan petualangannya seorang diri dan sedihnya, ia meninggal karena badai besar di laut. Dolittle yang mengetahui hal itu akhirnya menutup dirinya dari dunia. Whose lives he'd saved. We were left to wonder. Kembali pada masa ini, keluarga Sabin sedang melakukan kegiatan berburu dan Sabin yang masih muda diajarkan menggunakan senjata untuk menembak seekor burung. Namun, Sabin tidak sengaja menembak seekor tupai dan berniat menyelamatkannya. Dengan bantuan seekor burung bernama Polly, ia diarahkan menuju tempat Dolittle. Setelah tiba, Sabin bertemu dengan beruang kutub dan tidak sengaja terkena perangkap. Dolittle yang terbiasa sendiri merasa ketakutan hingga ia bersembunyi. Selagi Sabin terperangkap, ia bertemu seorang gadis cantik bernama Rose yang ternyata dari utusan kerajaan untuk meminta Dolittle menyembuhkan sakit yang diderita sang ratu. Pada awalnya, Dolittle tidak mau menyembuhkan ratu karena ia sudah terbiasa hidup nyaman dan sendiri di rumah. Tapi setelah mengetahui bahwa bila sang ratu meninggal maka semua aset cagar alam akan dihapus dan para hewan ditampung di kebun binatang, maka Dolittle setuju untuk menyembuhkan ratu. Let's get you ready to go, honey. Setibanya di kerajaan, sang ratu telah terkapar di kasurnya. Di kamar itu juga ada Dr. Matvely dengan pengobatan lintahnya dan Lord Beckley sebagai dewan kerajaan. Jip dengan penciuman tajam mencoba mengidentifikasi penyakit sang ratu. Dan ia pun menyadari bahwa terdapat aroma tidak biasa dari sekitar mulut ratu. I'm perplexed, Doc. I've never smelled anything like it before. Mendengar hal itu, Dolittle langsung mencari informasi dari akuarium berisi gurita untuk mengetahui kronologi ratu. Setelah melakukan penelusuran, ternyata penyakit ini karena bunga nightshade dari Sumatera. Dolittle juga menempatkan salah satu serangganya di sebuah lukisan yang bertugas sebagai mata-mata. What is your plan? The plan? I suppose we do need one. Dolittle mengatakan bahwa hanya buah dari pohon Eden yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dan sebelum keberangkatannya, ia berpesan pada Rose untuk terus menjaga dan mengawasi ratu. Must let nothing pass her lips that hasn't been made and served by you. Clear? Akhirnya, Dolittle mulai berangkat walau Sabin sudah dilarang untuk mengikutinya, namun Polly tetap mengarahkan Sabin agar bisa menaiki kapal dan membantu Dolittle. I brought you Lily just when you needed her, and now you need one of your own kind again. Di kerajaan, Beckley memberikan kapal pada Matvely guna mencegah Dolittle mencapai pohon Eden, dan Beckley dapat menjadi pemimpin Inggris. Kembali ke kapal Dolittle, Sabin langsung melaporkan bahwa ada kapal perang yang mengikuti mereka. Dengan sikap, Dolittle langsung meneropong, dan benar saja bahwa Matvely berada di kapal tersebut. Dengan bantuan Paus, kapal Dolittle dapat kabur dari serangan Matvely. Steam ahead! Perjalanan berlanjut ke Pulau Monteverde untuk mengambil peta menuju pohon Eden yang telah dibuat oleh Lily. Namun perjalanan mereka tidaklah mudah karena Raja Rosoli menjaga peta. Dengan bantuan semut, Dolittle dan Sabin berhasil memasuki ruang penyimpanan Rosoli. Sayangnya karena James si capung yang iseng menggoda macan peliharaan Rosoli, akhirnya ia terbangun dan menangkap Dolittle serta Sabin. Don't move. Ternyata Rosoli adalah ayah dari Lily. Karena kesal, Dolittle pun dipenjara bersama dengan seekor harimau bersama Barry. Sedangkan Sabin malah diajak makan bersama, layaknya keluarga sendiri. You are one of us now. Barry memiliki masa lalu yang buruk dengan Dolittle dan berniat untuk memakannya. Namun tiba-tiba datanglah Cece sang gorila dan bertarung melawan Barry.
Dengan sebuah tendangan fatality, Cece mampu mengenai kelemahan Barry, lalu mencekiknya dan membuat Barry tertidur. Stubbins yang berhasil keluar dari pesta mengambil peta lili dan berlari ke arah Dolittle. Sayangnya, Dolittle sudah dijadikan sandera oleh Mudflea dan peta pun diambil oleh Mudflea, dan lebih jahatnya, Mudflea merusak kapal Dolittle. Dengan keadaan sedih, Dolittle membubarkan pencarian buah Eden karena mereka sudah tidak memiliki kapal dan peta. Rasauli yang menguping pembicaraan mereka akhirnya mengetahui seberapa besar cinta Dolittle pada anaknya dan memberikannya sebuah kapal. Dengan bantuan Paus untuk melacak Mudflea, Dolittle dan timnya berhasil sampai di pulau tempat pohon Eden. We found him! Follow us! Dengan mengendap-endap, mereka mengikuti Mudflea dan sampailah di suatu gua. Meski begitu, sayangnya Mudflea mengetahui dan menangkap mereka. Tanpa sengaja, setelah Mudflea menancapkan bendera, tanah sekitarnya retak dan justru muncullah naga penjaga gua tersebut. Selama sang naga mengamuk, ekornya menimpa Yoshi, si beruang kutub. Dolittle yang mencoba melepaskan ekor naga malah terlilit dan berhadapan dengan naga. Karena Dolittle merasakan hal yang sama dengan si naga, yaitu beratnya menjalani kehidupan tanpa orang yang disayang, akhirnya naga pun melepaskan Dolittle dan menyuruhnya agar segera pergi. Just leave! Menyadari hal yang janggal, Dolittle memeriksa keadaan naga dan mendapati bahwa sang naga menderita infeksi pada usus besarnya dan harus segera disembuhkan. Just breathe. Works for me. It's okay, just hold on to my wings, sweetie. Dalam proses operasi, banyak sekali barang-barang prajurit yang berhasil dikeluarkan Dolittle dari lubang pembuangan kotoran si naga. Dengan lucunya, Dolittle menyarankan untuk makan lebih banyak sayuran dan mengurangi baju sirah. Simply more leafy greens and less armor in your diet. Sang naga akhirnya mau membantu mereka untuk mengarahkan tempat pohon Eden berada yang ternyata ada di balik gua. Setelah mereka mengambil buah, Dolittle meninggalkan cincin pernikahannya di pohon tersebut sebagai bentuk terima kasihnya pada Lily. Thank you for showing me the way, my love. Mereka pun bergegas kembali dan memasuki ruangan ratu. Di sana sudah ada Badgley yang akan menyatakan bahwa kekuasaan akan berpindah padanya. Dan dengan tegasnya, Dolittle sudah menemukan buah yang mampu menyembuhkan sang ratu. Dengan marah, Badgley menyuruh pasukannya untuk menangkap Dolittle. Karena terdesak, Dolittle menyuruh Minnie si Sugar Glider untuk terbang menuju ratu. Dan Stubbins yang berusaha mendekati ratu. Dengan sigap, Stubbins menangkap buah Eden dari Minnie dan memerasnya agar diminum sang ratu. Is there a giraffe in my bedchamber? Dolittle juga mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya Badgley yang telah memberikan nightshade pada sang ratu. Terbukti bahwa botol tersebut ada di saku kanan Badgley. To the tower with him. Di akhir film, Dolittle membuka kembali praktik dokternya dan menyelamatkan hewan-hewan yang membutuhkan talentanya. Selain itu, kini Stubbins juga menjadi salah satu asisten Dolittle. Begitulah film dari Dolittle. Pesan yang dapat diambil dari film ini, kehilangan orang yang disayang memang berat sekali. Tapi, lebih berat lagi bila kita tidak menghidupi hidup ini untuk terus mengenang dan membagikan kebaikan dari orang yang disayang. Jangan lupa subscribe ya jadi Recappers, biar kamu gak ketinggalan film-film lainnya. Punya film seru lainnya? Taruh di kolom komentar ya. Film yang paling banyak request akan ditayangkan di GD Recap. See you!